Saudara Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu DKI Jakarta akan memberikan kesempatan terakhir hari ini kepada Anda warga DKI Jakarta yang merasa belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT pada hari pemungutan suara 11 Juli lalu. Dan hari ini adalah hari terakhir posko pengaduan DPT dibuka oleh Panwaslu DKI Jakarta untuk menerima aduan dari warga DKI yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap supaya dapat dimasukkan dalam perbaikan DPT untuk pemungutan suara pada bulan September mendatang. Seperti diketahui pada hari pemungutan suara lalu, KPU Pusat mendesak agar KPU DKI Jakarta segera membenahi DPT. Dan hingga kini Panwaslu menerima sedikitnya 130 pengaduan yang masuk ke posko pengaduan DPT. Setelah posko pengaduan ditutup, maka Panwaslu akan langsung menyiapkan pengawasan Pilkada DKI putaran kedua. Dan untuk mengetahui lebih jauh seputar hari terakhir posko pengaduan DPT ini, kita akan bergabung dengan rekan Alwiyah Husin dan juru kamera Roni Kuncoro di kantor Panwaslu Jakarta. Lia, apakah Panwaslu sudah menutup posko pengaduan DPT hari ini? Lia? Lia? Panwaslu setingkat kecamatan, kota. Dan ini akan ditutup pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan memang posko ini sendiri sudah didirikan sejak 11 Juli lalu dikarenakan banyak sekali aduan dari masyarakat terkait dengan mereka yang tidak terdata dalam DPT. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Ketua Panwaslu Ramdansyah. Ya, Pak Ramdansyah, sejauh ini hari ini akan ditutup sore dan sejauh ini sudah ada berapakah masyarakat yang mengadukan masalah DPT dan akan himbauan apa yang akan dilakukan Panwaslu terhadap KPU DKI Jakarta? Ya, dari laporan yang masuk ke Panwaslu DKI lebih dari 140 dengan 80% terkait dengan DPT. Tetapi di tingkat kecamatan ada yang paling minimal 5 sampai kemudian ada sampai 30 setiap kecamatan. Jadi variasinya sangat beragam. Ini katakanlah sudah hampir di atas 300 orang yang melapor terkait dengan tidak hilangnya hak politik warga negara pada tanggal 11 Juli kemarin. Nah, himbauannya tentu saja kami kenapa menutup tanggal 16 pada pukul 16 nanti sore, karena tahapan terkait dengan tahapan putaran kedua logistik sudah dimulai tanggal 23 Juli sampai 8 September. Sehingga kami tidak mau merubah tahapan. Artinya kalau tidak mau merubah tahapan, kami berharap KPU hanya lebih kepada penetapan ulang DPT yang tanggal 2 Juni sudah ditetapkan di Hotel Lumiere, kemudian tanggal 9 Juli akibat ada putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP mengurangi dari 6.983.692 pada tanggal 2 Juni dikurangi 21.344. Hari ini dengan keberadaan masyarakat yang melapor kepada Panwas yang jumlah tadi ratusan, kami berharap KPU membuat penetapan ulang terkait dengan mereka yang tidak punya hak pilih. Yang kedua, harapan kami juga adalah kalau memang dimungkinkan KPU dengan tidak merubah tahapan tetapi kemudian membuka katakanlah pendaftaran kembali di tingkat PPS, panitia pemungutan suara di kelurahan, ya silahkan, tolong ditindaklanjuti. Baik, terima kasih. Ya, memang nanti rencananya hari ini Panwaslu sendiri akan melakukan rekapitulasi dari hasil pengaduan masyarakat dan hasil ini nanti akan disampaikan oleh KPU DKI Jakarta pada esok hari. Dan memang kalau melihat masalah DPT ini memang masih banyak masyarakat yang belum terdata dalam DPT. Kalau melihat salah satunya penghuni apartemen Gading Nias di Kelapa Gading, Jakarta Utara melakukan aksi protes kepada pengelola apartemen dan KPU di Jakarta Utara. Mereka protes karena tidak terdaftar dalam DPT pada saat pilkada pencoblosan 11 Juli lalu. Mereka memprotes pihak pengelola yang pada saat itu memfasilitasi KPU di Jakarta Utara untuk mendata DPT di apartemen Gading Nias, Kelapa Gading, Jakarta. Warga mengklaim pada saat pemungutan suara mereka tidak menemukan nama mereka dalam DPT di TPS. Mereka mempertanyakan proses pendataan oleh pihak pengelola dan KPUD Jakarta Utara yang secara bertahap berkurang. Semula pendataan 427 orang, kemudian berkurang menjadi 119 orang. Dan saat diserahkan ke KPUD Jakarta Utara,
sampai di TPS jumlah yang memiliki hak pilih hanya 27 orang. Dalam aksinya, salah satu warga menyobek selebaran DPT. Warga mengancam jika pada putaran kedua belum mendapatkan hak suara, mereka akan mendatangi kantor Panwaslu dan akan melakukan class action yang dialamatkan ke KPU DKI Jakarta. Dan memang nantinya masih akan berlangsung Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, dan banyak hal yang harus diwaspadai terutama oleh Panwaslu, yaitu kampanye hitam yang bisa terjadi untuk menjatuhkan pasangan calon. Namun lagi-lagi Panwaslu terhimpit dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana Panwaslu sendiri tidak bisa mengawasi apabila kampanye hitam ini dilakukan melalui media sosial, di mana memang media sosial ini tidak tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun diharapkan simpati dari masyarakat sendiri untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi kampanye hitam. Ya, kita kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Alwi Yasin melaporkan langsung dari kantor Panwaslu Jakarta.